dalam keadaan baik ya. Anak-anakku kelas 5 yang guru sayangi, tentunya anak-anak masih di rumah. Iya, masih di rumah dengan keadaan sehat walafiat bersama Bapak Ibu dan keluarga di rumah. Untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang menulis surat Atin. Setelah kemarin anak-anak membaca surat Atin, sekarang waktunya kita belajar tentang menulis surat Atin. Namun sebelum itu baiknya kita membaca doa dulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Ayah, bunda, dan keluarga di rumah boleh mendampingi anak didiknya untuk belajar membaca doa sebelum belajar. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, marilah kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Tentunya anak-anak masih ingat Asmaul Husna? Iya, marilah anak-anak kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Belajar dan Asmaul Husna, kita lanjutkan dengan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang menulis surat Atin ayat 1 sampai dengan 8. Masih ingat apa itu artinya surat Atin? Ya, surat Atin artinya buah tin yang anak-anak sudah pelajari pada minggu lalu. Coba perhatikan video berikut ini cara menulis surat Atin. Nah, setelah itu, setelah anak-anak melihat, nanti anak-anak belajar menulis dan hasil tulisannya dikirimkan ke Google Form. Terima kasih anak-anak, selamat menyaksikan video berikut ini. Insya Allah kita akan belajar tentang menulis surat Atin. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Atin dengan baik dan benar ya. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Nah, di ayat yang pertama, kita akan menulis surat Atin dengan 2 garis pembantu ini ya, yang biasanya ada di dalam buku kalian. Kalimat yang pertama di surat Atin berbunyi Wattini. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, ada huruf alif, lam, kemudian ta, ya, dan nun disambung, kemudian titik untuk ta, tasydid, dan juga kasroh. Kemudian ya, kemudian ditambah sukun, nun ditambah titiknya, dan kasroh. Kemudian selanjutnya wazaituni. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, ada alif, lam, dan zai disambung, titik, tasydid, dan fathah untuk huruf zai. Kemudian ya, ta, dan wa disambung, titik, dan sukun untuk huruf ya. Kemudian titik dan dumah untuk huruf ta, dan juga sukun untuk waw. Terakhir huruf nun, ada titik, ditambah kasroh. Nah, itu adalah cara menulis surat Atin ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat waturi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, huruf to dan wa disambung, ditambah dengan dumma dan sukun untuk wawunya, kemudian ro dan kasroh. Kemudian yang selanjutnya, sinina. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf sin,
kemudian ya, nun, ya, dan nun disambung semuanya. Ya. Ditambah kasroh untuk sa, titik untuk iya dan sukunnya. Kemudian titik untuk nun ditambah kasroh, titik untuk iya ditambah sukun, dan titik untuk nun ditambah fathah. Nah, itu adalah cara menulis surat At-Tin ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, kita akan menemukan kalimat wahadza. Cara penulisannya, huruf wawu, fathah, kemudian ha, dan huruf za disambung, fathah dan fathah panjang, kemudian titik dan fathah untuk huruf za-nya ditambah dengan alif. Kemudian selanjutnya al-baladi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Alif, kemudian lam, ba, lam dengan dal disambung, ya, ada sukun, kemudian titik dan fathah untuk huruf ba, ada fathah dan juga kasroh untuk dalnya. Kemudian selanjutnya al-amini. Cara penulisannya adalah seperti ini. Alif, kemudian lam alif disambung, ada sukun, ada hamzah, dan juga fathah. Kemudian mim, ya, dan nun disambung, kasroh, titik untuk ya ditambah sukunnya, kemudian titik untuk nun ditambah kasrohnya. Nah, itu adalah cara menulis surat At-Tin ayat yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah ayat yang keempat. Di kalimat yang pertama, kita akan menemukan laqad. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf lam, kemudian qaf dan dal disambung, fathah, titik 2 untuk qaf, fathah, dan sukun untuk huruf dal. Kemudian yang selanjutnya, khalaqna. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf kho, la, kemudian qaf, nun, dan alif disambung, titik untuk kho, kemudian fathahnya, kemudian titik untuk qaf, sukunnya, titik untuk na, dan juga fathahnya. Kemudian yang selanjutnya, al-insana. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf alif, kemudian lam alif disambung, sukun, hamzah, dan juga kasroh, kemudian nun, sin, dan alif disambung, ada titik, fathah, kemudian nun, titik, dan fathahnya. Kemudian yang selanjutnya, fi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf fa disambung dengan ya. Ada titik untuk fa dan juga kasrohnya. Kemudian yang selanjutnya, ahsani. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah, kemudian ha, sin, dan nun disambung, ada sukun, fathah, dan kasroh untuk huruf nun. Kemudian yang selanjutnya, taqwimin. Cara penulisannya, huruf ta, kemudian qaf dan wa disambung, titik untuk ta ditambah fathah, titik untuk qaf ditambah sukun, kemudian kasroh, ya, dan huruf mim, titik untuk ya, kemudian kasroh tain untuk mim. Itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, surat At-Tin ayat yang kelima, kita akan menemukan kalimat tsumma. Cara penulisannya, huruf ta dan mim disambung, titik 3 untuk ta, kemudian duma, kemudian tasydid dan fathah untuk huruf mim. Selanjutnya, rodadnahu. Cara penulisannya, huruf ro ditambah fathah, kemudian dal, fathah juga, kemudian dal lagi, ditambah sukun, kemudian huruf nun dan alif disambung, ada titik dan fathah untuk huruf nun, kemudian huruf ha dan juga duma. Nah, kemudian yang selanjutnya, asfala. Cara penulisannya, huruf alif, ditambah hamzah, kemudian fathah di atasnya, kemudian sin, fa dengan lam disambung, kemudian sukun, titik untuk fa, fathah, fathah untuk fa dan huruf lam. Kemudian selanjutnya
Safilina. Cara penulisannya, sin dan alif disambung, kemudian fathah, huruf fa, lam, kemudian ya dan nun disambung. Ada kasroh untuk fa, kemudian kasroh untuk lam, kemudian titik 2 untuk ya, nun, dan fathah untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang kelima. Kemudian yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, kita akan menemukan kalimat illa. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian hamzah dan kasroh di bawah, kemudian ada lam alif disambung, ditambah tasydid dan fathah di atasnya. Yang selanjutnya, ada alladzina. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian lam dengan dal disambung, ada tasydid dan fathah untuk huruf lam, kemudian kasroh untuk huruf dal, kemudian ya dan nun disambung, ada titik 2 untuk ya, kemudian fathah untuk huruf nun. Kemudian yang selanjutnya, amanu. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian alis untuk tanda panjang, kemudian mim, nun, dan waw disambung, ada fathah di atas mim, kemudian dummah di atas huruf nun, dan juga ditambah alif. Kemudian yang selanjutnya, wa'amilu. Cara penulisannya, huruf waw, kemudian fathah di atasnya, huruf ain, mim, kemudian lam dan waw disambung, ada fathah untuk ain, kasrah untuk mim, dan dummah untuk lam, ditambah dengan alif. Kemudian yang selanjutnya, as-solihati. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian lam, sod, dan alif disambung, ditambah tasydid dan fathah untuk huruf sod. Kemudian huruf lam dan ha serta alif disambung, ada kasroh dan fathah. Kemudian huruf ta, titik 2 di atasnya, ditambah dengan kasroh. Kemudian falahum. Cara penulisannya, huruf fa, la, ha, dan huruf mim disambung semuanya. Kemudian fathah untuk huruf fa, fathah untuk lam, dummah untuk ha, dan sukun untuk mim. Kemudian yang selanjutnya, ajrun. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian hamzah dan fathah di atasnya, kemudian jim dan ro disambung, ada titik di bawahnya untuk jim, kemudian ditambah sukun, dan dummah tanwin untuk huruf ro. Kemudian yang selanjutnya, ghairu. Cara penulisannya, huruf gho, ya, dan ro disambung, kemudian fathah untuk huruf go, ya, titik 2 untuk ya, ditambah sukunnya, kemudian dummah untuk huruf ro. Kemudian yang selanjutnya, mamnunin. Cara penulisannya, huruf mim, kemudian mim lagi, nun dan waw disambung, ada fathah dan juga sukun, kemudian ada dummah untuk huruf nun, kemudian huruf nun di akhir, ditambah dengan kasroh tanwin. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-6. Untuk ayat yang ke-7 dari surat At-Tin, kita akan menemukan fama. Cara penulisannya, huruf fa, mim, dan alif disambung, kemudian ada fathah untuk fa dan juga fathah untuk mim. Yang selanjutnya, yukadzibuka. Cara penulisannya, huruf ya, ada titik 2 di bawahnya, kemudian dummah di atasnya, kemudian disambung dengan huruf kaf dan zal, ya, ada fathah untuk kaf, kemudian ada tasydid dan juga kasrah untuk huruf za, ditambah ba dan kaf, ada dummahnya, kemudian ada tanda seperti huruf S untuk huruf kaf dan ada fathahnya. Kemudian yang selanjutnya, ba'du. Ada huruf ba, ain, dan dal disambung semuanya. Ada fathah untuk ba, sukun untuk ain, dan dummah untuk huruf dal.
Kemudian yang selanjutnya biddini. Cara penulisannya huruf ba dan alif disambung, ya, kemudian kasroh untuk huruf ba. Selanjutnya lam dan huruf dal disambung, ada tasydid dan juga kasroh untuk huruf dal. Huruf ya dan nun disambung, kemudian ada tanda sukun untuk huruf ya, dan juga ada tanda kasroh untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-7. Nah, di ayat yang ke-8 kita akan menemukan alaisa. Cara penulisannya alif, kemudian hamzah dan fathah di atasnya, kemudian lam, ya dan sin disambung, ada fathah, kemudian titik untuk ya dan juga sukun, kemudian fathah untuk sin. Selanjutnya Allahu. Cara penulisannya ada alif, kemudian lam dengan lam serta ha disambung, ada tasydid dan fathah berdiri, kemudian ada tanda dumah untuk huruf ha-nya. Selanjutnya bi'ah kami. Cara penulisannya huruf ba dan alif disambung, ya, kasroh untuk huruf ba, kemudian hamzah dan juga fathah, kemudian ha, kaf dan mim disambung semuanya, ada sukun untuk ha, kemudian fathah untuk kaf dan kasrah untuk mim. Selanjutnya al-hakimina. Cara penulisannya huruf alif, kemudian lam dengan ha dan alif disambung, ada sukun, kemudian fathah. Selanjutnya huruf kaf disambung dengan huruf mim, ya dan nun. Kasroh untuk huruf kaf, kasroh untuk mim, titik dua untuk ya, kemudian fathah untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-8. Kalau disambung, nantinya akan menjadi seperti ini. Ini cara penulisan surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ditambah dengan lafaz basmalah di atasnya. Ya, oke. Kalau kalian menulis di buku kalian masing-masing seperti ini ya, dilewat satu baris per ayatnya, ya, sehingga tidak bertumpuk dan akan jadi lebih rapi. Oke, itu saja adik-adik cara menulis surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, mudah kan menulis surat At-Tin? Ini waktunya anak-anak menulis surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 dan dengan didampingi oleh orang tua dan keluarga di rumah. Selamat menulis anak-anak, Bu Ani tunggu tugasnya di Google Form. Terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi Bu Ani minggu depan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.